Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Puspa Nur Afifah. Seperti biasa, saya akan membahas putar statistika dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan yang mencakup mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama yaitu mean. Mean itu rata-rata, artinya nilai ini yang mewakili himpunan atau kelompok data tersebut. Jika datanya tunggal, maka kita gunakan rumus yang berwarna biru. Jika datanya berkelompok, maka kita gunakan rumus yang berwarna hijau. Median yaitu nilai tengah. Di sini ada dua cara untuk data tunggal. Jika n-nya ganjil, maka kita tentukan seperti ini. Misalkan n-nya 11, maka 11 tambah 1 itu 12 bagi 2, artinya data tersebut terletak di data yang ke-6. Maka medianya kita tinggal ngitung data yang ke-6 itu berapa. Yang ganjil juga seperti itu. Kalau datanya berkelompok, maka kita gunakan rumus yang berwarna hijau. Selanjutnya modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Jika datanya tunggal, kita tinggal ngitung berapa banyaknya data yang sering muncul, maka data tersebut adalah modusnya. Kalau datanya berkelompok, maka kita gunakan yang berwarna hijau. Nanti kita akan pelajari selengkapnya untuk data berkelompok. Seperti contoh, nah ini data tunggal. Misalkan diberikan data penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun. Data yang pertama, setahun pertama 45 penjualan. Untuk data yang kedua, perusahaan tersebut berhasil menjual produknya 50. Yang ketiga 60 dan seterusnya. Syarat yang pertama yaitu data harus urut. Misalkan ini acak, kita harus urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka kita bisa menentukan meannya atau rata-ratanya itu tinggal menjumlahkan seluruhnya. Jadi 45 tambah 50 tambah 60 dan seterusnya dibagi 10. Banyaknya data. Jadi rata-ratanya itu ada 73. Oke. Untuk median, kita lihat karena ini datanya ada genap, ada 10, maka kita pakai cara 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi datanya ada di setengah, di X5 plus X6. X5 kita lihat data kelima yaitu 75, ditambah X6 yaitu 75 sama. Jadi mediannya itu 75. Selanjutnya modus yaitu nilai yang sering muncul. Kita tinggal ngitung 45-nya itu ada 1, 50 ada 1, 60 ada 1, 70 ada 1. Satu-satunya data yang lebih dari 1 yaitu 75. Jadi modusnya yaitu 75. Ini diberikan contoh data berkelompok. Misalkan saya punya contoh ini. Nilai ujian, batas bawah, dan frekuensi. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang pendahuluan statistik untuk menentukan panjang kelas, interval, batas bawah, dan lain-lainnya. Untuk sekarang, untuk menentukan mean, median, modus, kita menentukan XI-nya dulu yang pertama. XI itu titik tengah. Caranya yaitu 31 ditambah 40 dibagi 2. Udah. Jadi titik tengah untuk kelas pertama adalah 35,5 dan seterusnya. Misalkan kelas ke-7, 91 ditambah 100 dibagi 2 yaitu 95,5. Jadi titik tengahnya adalah 95,5. Oke, lihat untuk mean kita itu butuhkan penjumlahan dari 1 hingga N FI kali XI. Artinya apa? F1 frekuensi pertama dikalikan X1 atau titik tengah pertama ditambah F kedua kalikan X kedua ditambah F ketiga dikalikan X ketiga dan seterusnya sampai habis. Jadi kita hitung F1 kali X1. 2 kali 35,5 itu 71. 3 kali 45,5 136,5 dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan. Jadi FI
XI kita jumlahkan 71 ditambah 136,5 ditambah 277,5 sampai 100 sampai ditambah 1146 itu sama dengan 6090 dibagi FI, sigma FI itu banyaknya data ada 80 atau penjumlahan banyaknya frekuensinya ada 80, jadi meannya adalah 76,165. Oke, untuk median caranya seperti ini. B itu batas bawah, P panjang kelas setengah N, N itu banyaknya data, F besar itu penjumlahan dari frekuensi sebelumnya, F kecil itu frekuensi pada data tersebut. Kita tentukan dulu mediannya terletak pada data keberapa. Caranya seperti slide sebelumnya, karena ini datanya ada genap, yaitu 80 data, maka caranya adalah 80 dibagi 2, yaitu 40. Jadi kita lihat data ke-40 terletak pada kelas keberapa. Ini kan frekuensinya 2, tambah 3, 5, ditambah 5, 10, ditambah 13, 23, ditambah 24, 46. Artinya data ke-40 terletak pada kelas kelima. Oke, jadi sudah, kita sekarang tinggal lihat data pada kelas kelima. Batas bawah yang digunakan, nah di sini kelas kelima, batas bawahnya yaitu 70,5 tambah panjang kelasnya ada 10, yaitu dari mana? Dari video sebelumnya ya. Panjang kelasnya bisa disimak lagi kalau lupa. Panjang kelasnya 10 kalikan setengah N, jadi setengah dikalikan 80 yaitu 40 dikurangi F besar. Karena kita lihat data kelima, F besar itu jumlah dari frekuensi sebelumnya. Jadi 13 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 yaitu 23 dibagi F kecil itu data pada kelas kelima. Frekuensinya ada 24. Oke. Nah, udah tinggal menjumlahkan. Selanjutnya yaitu modus, caranya sama kayak median, bedanya karena modus itu nilai yang sering muncul, jadi kita ngelihat frekuensi yang paling besar, paling banyak. Yaitu kebetulan ini sama ya, karena di data kelima, jadi kita juga tinggal substitusi batas bawahnya, kita lihat data kelima, 70,5, panjang kelasnya sama, B1 itu selisih antara data kelima dengan data sebelumnya. Kalau B2 itu selisih antara data pada modus itu dengan data setelahnya. Jadi B1 itu 24 dikurangin 13 yaitu 11 dibagi 11 ditambah B2 itu 24 dikurangin data setelahnya yaitu dikurangin 21 sama dengan 3. Oke. Nah, jadi sama dengan sudah 70,5 ditambah 10 kali ini bisa pakai kalkulator atau di Excel sama dengan 78,35. Oke, saya lanjutkan. Kita akan membahas kuartil, desil, dan persentil. Ilustrasinya seperti ini, kuartil itu ada 4 bagian gitu ya. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagian pertama namanya kuartil 1 atau kuartil bawah. Tengah, kuartil tengah, kuartil 3. Jadi ada 3 bagian. Kuartil itu terletak di antara, misalkan kuartil 1 terletak di antara data ke 1/4 hingga 2/4. Kuartil tengah terletak antara data di 2/4 sampai 3/4. Kuartil 3 terletak di antara data 3/4 sampai data full lengkapnya. Begitu juga dengan desil. Kalau desil ini dibagi 10. Jadi ada bagian 10 data. Jadi desilnya ada desil 1, desil 2 sampai desil 9. Kalau persentil ada sampai persentil 99. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Untuk kuartil kita sama kayak median modus. Kita tentukan kuartil 1, 2, 3 itu terletak pada data keberapa. Rumusnya seperti ini. Selanjutnya pakai cara seperti ini.
Untuk desil juga sama, kita lihat data tersebut terletak pada data yang keberapa, tinggal substitusi. I kalikan N plus 1 bagi 10. Ini rumusnya. Untuk persentil juga sama. Lihat bedanya hanya di pembagiannya. Kalau kuartil itu data di I kali N plus 1 dibagi 4. Kalau desil dibagi 10. Kalau persentil dibagi 100. Oke, rumusnya sama semua ya. Di sini juga kalau data berkelompok I kali N dibagi 4. Kalau desil I kali N bagi 10. Kalau persentil I kali N dibagi 100. Oke, jadi gak usah bingung, ini caranya sama semua. Perbedaannya hanya pada pembagiannya. Oke, kita lanjut ke contoh data tunggal. Misalkan datanya diberikan seperti contoh sebelumnya. Kita cari kuartil 1. Itu terletak pada data ke I kali N plus 1. Jadi I kali 10 tambah 1 bagi 4. Nah, data di 2 lebih 3/4 itu berapa? Kalau terletak pada data kedua, sudah langsung bisa ya terlihat, yaitu 50. Misalkan terletak pada data ketiga, langsung terlihat 60. Tapi ini terletak pada data 2 lebih 3/4. Jadi kita hitung caranya seperti ini. Q1 yaitu sama dengan X kedua, karena ini 2. Jadi X kedua ditambah selebihnya itu 3/4. Jadi 3/4 dikalikan X3 min X2. Kita tinggal lihat, data kedua itu 50 ditambah 3/4. X3 min X2, 70 kurang 60 yaitu 10. Tinggal dijumlahkan. Q2 juga sama caranya, yaitu 2 kali 10 plus 1 bagi 4 terletak pada 5,5. Jadi sama caranya, yaitu X5 ditambah setengah dari X6 min X5. Oke, sudah dapat poinnya ya. Misalkan desil juga caranya sama persis. Jadi saya ulangi, kuartil, desil, persentil itu caranya sama semua. Perbedaan hanya di pembagian data. Misalkan kita nyari desil kedua, caranya sama, tinggal ini dibagi 10, terletak pada data 2 lebih 2/10. Artinya apa? D2-nya terletak pada X2, karena ini 2 ya. X2 ditambah 2/10 kali selisih X3 sama X2. Sudah. Jadi D2-nya yaitu 52. Oke, desil keduanya itu 52. Untuk D3 kita hitung sama, karena 3/10, jadi D3 terletak pada data ketiga lebih 3/10 kalikan selisihnya, dapat. Untuk persentil juga sama persis, bedanya di sini karena dibagi 10. Jadi persentil 1 yaitu karena ini 1, jadi X1 plus 1/10 selisih dari X2 min X1. Dapat 45,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini kuartil data berkelompok. Kita contohkan sama kayak tadi. Nah, caranya untuk kelompok seperti ini, kita lihat data karena ini kuartil 1, maka 1/4 kalikan N. Kalau data kedua maka 2/4 kalikan N. Kalau data ketiga 3/4 kalikan N. Kuartil 1 yaitu data ke 1/4 kalikan 80, yaitu 20. Artinya kuartil 1 terletak pada data ke-20. Ini F kumulatif ya, 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10 dan seterusnya. Jadi data kuartil 1 terletak pada data keempat. Kita lihat batas bawahnya 60,5. Jadi ini B plus P, P-nya 10 sama. Kalikan 20 dikurangin F kumulatif sebelumnya. Karena terletak pada data keempat, sebelumnya yaitu 10. Dari 2 tambah 3 tambah 5. Dibagi F data tersebut yaitu 13. Caranya seperti ini. Untuk kuartil 2 sama, karena ini rumus patahnya yaitu 2/4 kalikan 80. Artinya kuartil kedua terletak pada data yang ke-40. Kita lihat juga F kumulatif. 40 terletak di 47 ya. Jadi kelas ke-5. Jadi batas bawahnya di sini B-nya 70,5 ditambah 10 panjang kelasnya
dikalikan 40 itu dari sini, 2/4 kalikan 80 dikurangin F kumulatif sebelumnya, yaitu 23 ya. Dari 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 dibagi F kecilnya itu frekuensi pada data kelima, yaitu 24. Oke, sudah. Kuartil ketiga juga sama persis caranya, bisa disimak. Selanjutnya yaitu desil dan persentil. Untuk desil caranya sama. Jadi saya ulangi lagi, kuartil, desil, dan persentil itu sama persis. Bedanya kalau kuartil tadi dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Lihat, semuanya dibagi 10. Kalau persentil semuanya dibagi 100 ya. Caranya sama persis karena data ke-8 kita lihat 2 tambah 3 tambah 5 tadi berarti terletak pada kelas ke berapa? 2 tambah 3 tambah 5. Nah, terletak pada kelas ketiga ya, jadi batas bawahnya 50,5 tambah 10 tambah 80 dibagi 10, di sini tambah 8 dikurangin frekuensi total frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas tersebut. Oke, jadi ini udah nggak perlu dihafal, caranya sama persis dengan kuartil, bedanya bagi 10, persentil dibagi 100. Nah, interpretasinya di sini artinya ada sebanyak 1% untuk P1 karena persen, 1% atau lebih yang nilainya paling tinggi 34,5. Ini juga P2 ada sebanyak 2% atau lebih yang nilainya paling tinggi 38,5 dan seterusnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak. Jika masih bingung bisa tanya di kolom komentar, nanti kita akan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.